Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjawab pertanyaan saudara kita yang saya janji tanggal 31 videonya tayang bulan 5 05/2024 jam 7.30 bagian Sulawesi. Karena di bagian Jawa saudaraku beda 1 jam ya. Kalau di Jawa itu jam 8.30 berarti setengah 9. Jadi alhamdulillah saudaraku karena sudah padat pertanyaan. Tadi malam saya kemarin malam saya like saudaraku, alhamdulillah karena sudah banyak pertanyaan-pertanyaan kita yang masuk di bawah kolom komentar mengenai adanya dunia perwaletan. Saya syukuri saudara-saudaraku karena adanya kekompakan saudara-saudara kita ya. Ya, saya syukuri adanya bahasa kekompakan saudara kita di lapangan. Itu yang saya inginkan, gimana cara supaya saudara-saudaraku di lapangan itu bisa konsisten di dalam ruangan RBW-nya, agar supaya di dalam ruangan RBW saudara itu bisa beradaptasi waletnya ya. Saya ulangi, saudara fokuskan di dalam gedung rumahan walet. Bahasa itu konsisten saudara itu perhatikan di bagian media, terutama itu mengenai adanya suhunya, kelembaban, gelapkan ruangan. Jangan selalu diganggu gedung rumahan waletnya, jangan selalu dimasuki. Begitupun juga seumpamanya saudara sudah punya sarang di dalam, jangan diadakan panen pemaksaan ya. Nah, itu pesan saya dari penjelajah 75 kalau saudara ingin sukses. Jadi oke lah saudara-saudaraku, saya akan bacakan mengenai adanya ini pertanyaan saudara kita lagi ya. Karena ada pertanyaan ini saya mau angkat, karena memang saya janji tayang videonya tanggal 31 bulan 5 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saudaraku. Pak Guru, gedung saya berukuran 4x12 1 tahun ya, 1 tahun 5 bulan. Saran sudah sekitar 60 keping. Bahasa 60 keping itu berarti 60 biji sarang walet sudah ada yang saudara lihat di kasat mata di dalam ruangan RBW saudara. Mohon petunjuknya Pak Guru. Terima kasih. Dari ini saudara kita ini dari Kalteng, Kalimantan Tengah, Pak Guru. Saudara kita ini ada pertanyaan di sini sangat mengagumi. Ya, jadi terima kasih banyak saudaraku, karena ini saya akan menjelaskan secara mendetail pertanyaan saudara kita ini yang jelasnya ukuran bangunan saudara ya. Ukuran bangunan saudara 4x12, sarang sudah 140 ya. Maksud saya sarang sudah 60 umur gedung saudara 1 tahun 5 bulan. Jadi begini saudara-saudaraku ya, mohon maaf ini karena ini mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini mengenai adanya umur bangunannya sudah 1 tahun 5 bulan, berarti menjenjangi 1 tahun setengah. Bahasa 1 tahun setengah itu saudaraku berarti 1 tahun 15 berapa ya? 17 bulan. Di sini kan masuk 1,5, berarti 1 tahun setengah. Sedangkan sarang sudah jadi 60 biji, 60 keping. Termasuk disyukuri saudaraku karena sudah kelihatan sarannya, namun saya setel dulu kameranya saudaraku ya, karena ini agak mepet. Jadi saudara, pesan saya saudaraku, tolong dioptimalkan bagian di dalam ruangan RB saudara supaya walet saudara itu bisa beradaptasi dengan nyaman ya. Nah itu. Jadi tolong saudaraku diusahakan gimana caranya supaya saudara itu bisa memahami di dalam ruangan RBW mengenai adanya gedung rumahan walet saudara, karena yang paling sulit itu dihadapi adalah kelembaban. Bahasa kelembaban itu adalah media air, kolam. Nah, jadi usahakan saudara, karena itu selalu saya katakan kalau saya masuk di live streaming itu selalu saya interaksi di bawah kolom komentar saudara-saudara kita itu. Banyak yang tadinya dia itu mengenai adanya pengatur pengatur suhunya, begitupun jangan kelembaban. Tadi stabil, saudara itu mengechat itu stabil, tetapi lambat laun masuk 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian akhirnya berkurang. Kalau berkurang masih ada harapan, tetapi kalau di kolam itu kering ya itu fatal bagi walet. Karena walet itu keluar masuk, apalagi walet yang baru mau beradaptasi, walet yang ingin tinggal.
Nah, terutama walet yang liar, walet yang belum punya gedung rumahan, walet yang belum punya tempat. Nah, itu yang kita betahkan. Cara menarik itu saudaraku, selalu saya katakan optimalkan di bagian di dalam ruangan RBW kalau saudara mau melihat hasil di dalam ruangan RBW saudara. Apa itu hasil? Bahasa adalah sarang. Sedangkan sarang adanya sarang itu banyak saudara, itu adanya bahasa koloni. Ya, populasinya dulu, perkembang biaknya. Nah, kalau saudara itu waletnya mau berkembang biak, populasinya mau banyak, silakan lakukan itu mengenai adanya di dalam medianya. Ya. Dan satu saudaraku ya, karena ini banyak pertanyaan juga mengenai adanya sekat. Jadi saudara itu adakan sekat lar, sekat itu lubang antara ruang, saudara sekat di situ supaya itu di dalam ruangan RB saudara itu kan kebanyakan terang. Nah, kebanyakan terang, apalagi saudara menggunakan pipa baik 3 inci maupun yang pipa paralon 4 inci, biasa itu tidak ada sambungan, langsung elbow dan saudara tidak potongkan sambungan karena banyak gedung yang saya tangani saudaraku tidak ada sambungan di situ. Bahasa potongan pipa yang dari elbow turun ke bawah itu yang paling ada keraguan walet beradaptasi di dalam karena adanya itu cahaya pantulan bisa terang masuk karena tidak ada sambungan di pipa. Jadi saudara itu kalau saudara sudah menggunakan pipa 4 inci atau 3 inci, usahakan ya dipotongkan itu karena ada gambar di video saya itu. Coba telusuri saya punya video saudaraku. Begitu juga yang di Tukmail, ada itu gambarnya itu. Yang saya pegang itu pipa itu contoh itu. Saudara ikuti apa yang saya gambarkan di situ, apa yang saya perlihatkan baik videonya maupun di sampul. Nah, itu ikuti saudaraku ya. Begitupun juga mengenai adanya LMB. Bahasa LMB saudaraku itu adalah lubang masuknya burung. Usahakan dikecilkan. Mengenai adanya panjangnya itu LMB ya, lubang masuknya burung walet itu bervariasi, bisa 60, bisa 70, 80, 90 sampai 100. Tetapi tingginya itu saudaraku itu 30 ke bawah. 27, bisa juga 28, tetapi yang paling saya sering gunakan di lokasi di lapangan kalau saya menender itu ukuran 27, begitupun juga ukuran 80 sampai 100 meter. 100 cm itu yang sering saya gunakan di lapangan kalau saya menender, saya mendesain bangunan saudara kita. Nah, begitupun juga adanya bahasa perehapan. Kalau saya merehab saudaraku itu yang saya gunakan. Ya, saya rubah lubangnya, tingginya, begitupun juga panjangnya itu LMB, di letaknya ada di poin. Nah, jadi saudara harus konsisten, saudara harus jenius ya memahami di dalam ruangan RB saudara, terutama medianya ya. Itu medianya yang paling sulit saudaraku diatur itu mengenai adanya kelembaban. Nah, kalau suhu itu tidak terlalu sulit. Karena itu bahasa suhu itu berarti adanya dari ventilasi lewat di situ, udara dari luar masuk ke dalam ruangan RBW. Jadi saudara itu bisa mengoptimalkan itu, sisa saudara itu atur itu ventilasi. Kalau terlalu tinggi, pipanya ditutup separuh. Tetapi kalau suhu udaranya kurang, ya tidak mencapai yang diinginkan walet, jauh dari apa yang ukuran itu, saudara bisa tambahkan pipa, ya maksudnya tambahkan lubang supaya angin itu bisa teratur keluar masuk. Karena itu udara apabila terlalu tinggi itu pengaruh juga ke sarang walet, bukan waletnya saja, sarang. Nah, kenapa saya katakan pengaruh? Biasa sarang kering pecah, biasa keriting, biasa itu retak, itu sarang adanya itu. Ya, itu kalau hawa udara dari luar masuk ke dalam ruangan RBW. Begitupun juga kelembaban. Kalau terlalu lembab saudaraku melebihi dari takaran standar itu 88, 89, 90 sampai 95%, melebihi dari 95% ke atas, jauh dari itu biasa terjadi kalau ada sarang, warna sarang itu amonianya itu naik kena sarang, berubah warna sarang. Apabila sarang berubah itu berarti sarang walet itu jatuh harga. Perbedaannya jauh saudaraku. Kalau dia warna kuning dan warna putih, bahasanya itu krem, agak kekuning-kuningan. Beda kalau sarang itu putih. Nah, tidak usahlah saya bahasa putih kapas, yang jelasnya putih lah. Nah, itu. Nah, jadi saudara bisa membedakan mengenai adanya kualitasnya sarang. Karena di situ letaknya sarang bagus. Jadinya baik apa bentuk atau warnanya, bahasa pecah atau retak itu di situ di dalam ruangan RBW itu harus diidealkan mengenai adanya kelembaban dan suhu.
Nah, kalau saudara mau bagus hasil di dalam, nah, itu yang kita inginkan saudaraku ya. Nah, setiap itu rata-rata teman-teman kita itu mengadakan itu bahasa gimana bang kalau sarannya kita mau putihkan. Nah di situ atur di bagian di dalam itu kalau saudara mau walletnya bisa berkualitas sarangnya, maksudnya saran bukan wallet, saran. Nah seumpamanya banyak lagi populasi koloninya berkembang biaknya tetapi sarannya lagi jelek, bahasa jelek itu tidak berkualitas, berarti harganya nanti kalau saudara jual itu harga jatuh. Jadi saudara itu bisa memahami, bisa mencerna, bisa mendalami mengenai adanya bagian di dalam ruangan RBW. Ini berbahasa saran dan walletnya. Begitupun mengenai media. Itu bahasa media itu saudaraku itu atur. Konsisten selalu bagian di dalam ruangan RBW kalau saudara ingin mendapatkan apa yang saudara inginkan selama saudara mendirikan gedung rumahan wallet. Apa yang diinginkan adalah saran. Adanya saran mau saudara mendapatkan itu idealkan di dalam, optimalkan di dalam, konsisten di dalam ruangan RBW agar supaya wallet bisa berkeloni, wallet bisa berkembang biak dengan cepat, wallet bisa cetak saran. Nah, itu intinya kalau saudara ingin walletnya, ingin gedung saudara itu produktif. Nah, bahasa produktif itu berarti sudah maksimal. Nah, bahasanya meledak. Itu yang kita inginkan saudaraku ya. Terus ini pertanyaan saudara kita yang mengenai adanya mesin pengabut. Bahasa mesin pengabut itu merek apapun itu kalau bertingkat-tingkat bahasa merek mesin pengabut. Dimana yang saya katakan merek ada bahasa Mixmaker, ada Humidifier, ada F600, sama dengan itu Twitter. Twitter juga banyak merek. Ada apa ya, Optima 85, 65 enggak salah. Begitupun juga mengenai Audas. Macam-macam ya. Begitu juga mengenai adanya Arrow dan lain-lain sebagainya dan lain-lain sebagainya. Jadi saudara itu harus jenius mengenai adanya itu ya kalau saudaraku ya, kalau ingin mau sukses ya. Jadi itu pesan saya saudaraku, gimana caranya supaya saudara itu bisa konsisten, bisa continue di dalam ruangan RB saudara, supaya wallet itu bisa beradaptasi, bisa berkeloni dengan nyaman. Itu pesan saya, itu arahan saya saudaraku. Kan ini sudah banyak saudara-saudara kita ini yang sudah banyak saudara-saudara kita sudah melakukan beraktivitas dan bawah komentar di bawah kolom komentar di penjelajah 75. Malahan ada yang upload videonya melalui dengan channel. Tolong diperhatikan saya punya video bang, coba diambil gambarnya, baru dijelaskan. Itu ada itu saudaraku ya, itu belum lama itu. Nah itu pesan saya supaya saudara itu bisa istilahnya mapang di dalam ruangan gedung saudara, bisa optimal. Nah itu cara menangani wallet kandang. Jangan saudara bahasa wallet kandang itu sulit, wallet kandang itu tidak susah dibetakan burungnya. Wah memang kalau bahasa saudara, tetapi kenyataannya di lapangan itu banyak yang terjadi, banyak yang galau, banyak yang jenuh, banyak yang pusing, banyak yang stres. Adanya itu wallet tidak mau beradaptasi. Nah kenapa wallet tidak mau beradaptasi di dalam ruangan RBW saudara? Ada apa? Memang kenapa itu bangunan di dalam, kenapa wallet tidak mau beradaptasi? Kenapa wallet ini tidak mau berkeloni, tidak mau berkembang biak, tidak mau populasinya banyak? Apa sebabnya? Nah, jadi saudara di situ bisa sadar. Oh, berarti ini bangunan di dalam ini ada yang tidak diinginkan wallet, namun sudah dipenuhi, tetapi itu bahasanya hanya berlaku sesaat. Yang mana yang saya katakan berlaku sesaat semacam itu kelembaban. Kelembaban itu apabila kelembaban tidak terpenuhi itu, jangan harap saudaraku wallet itu bisa berkeloni, wallet bisa berkembang biak. Begitupun juga adanya saran. Nah, walletnya susah berkembang biak, begitupun kalau sarannya sudah jadi tidak bisa bahasa apa ya, saran yang berkualitas. Nah itu. Jadi saudara harus jenius menghadapi di dalam ruangan RB saudara. Itu yang paling banyak saudaraku ya. Ini yang saya like ini ya malam apa ya. Saya berbicara itu saudaraku itu 2,5 jam lebih. Banyak pertanyaan di situ, interaksi teman-teman kita. Nah, jadi saya itu saudaraku ya tidak menentu mengenai adanya waktu like. Jam berapa, tanggal berapa, hari siang atau malam. Berapa, saya itu tidak bisa menentu karena saya orangnya beraktivitas juga di lapangan. Nah, mengenai adanya bahasa gimana bang, kapan dibagi nomor WA nya,
santai aja saudaraku ya. Apabila saya bagi nomor WA saya, sulit lagi saya beraktivitas karena banyak telepon masuk. Jelas saya mau jawab di bawah kolom komentar, mana saya mau jawab di kalau sudah saya bagikan nomor saya, mana saya beraktivitas di ngonten dan sebagainya banyak saudaraku. Jadi saya itu orangnya super sibuk. Ya, hanya tetap saya itu lakukan kewajiban saya. Bahasa kewajiban saya adalah memberikan pencerahan ke saudara, memberikan edukasi ke saudara, ya. Itu memberikan motivasi cara gimana supaya wallet itu bisa berkeloni dengan baik. Apabila wallet berkeloni dengan baik itu yakin saja cepat juga cetak saran. Itu. Apabila saran sudah banyak jadi itu jelas jadi uang, bahasa ATM. Sisa saudara itu cungkit di situ baru jual. Bahasa jual itu ada dua. Saudara mau keringkan saran bisa. Bahasanya kena kadar kalau basah, lembab. Jadi usahakan saudaraku apabila sarannya sudah dipanen diusahakan dikipas dengan kipas angin. Jangan menggunakan dijemur matahari. Karena apabila dijemur matahari itu biasa sarang itu berubah warna itu dan sarang itu biasa hancur kayak kerupuk kalau kena pantulan cahaya matahari. Jadi saudara itu cukup kipas. Jadi keringnya itu bagus, beda. Ada juga saudara kita itu dia blower. Jangan gunakan blower, hati-hati saudaraku karena itu blower itu terlalu panas. Jadi oke lah saudara menyetel itu bahasa tingkatan panasnya blower tidak jadi masalah, tetapi hati-hati menggunakan blower. Karena salah sedikit nanti itu jangan sarannya hancur biar tempatnya juga hancur juga. Ya, karena banyak yang terjadi begitu saudaraku. Menggunakan blower cara mengiringkan itu sarang kalau sarang sudah sarang habis dipanen. Jadi cukup saudara gunakan itu kipas angin sampai kering. Bagus kering itu saudaraku ya. Apalagi kalau mau disimpan. Itu kalau mau disimpan saudaraku itu yang fatal bagi wallet itu. Itu pesan saya. Terus ini saudara kita mengenai adanya pertanyaan yang amang-amang ini ya. Ini kan bangunannya saudaraku sudah menjejaki 1 tahun 5 bulan ya. Itu 1 tahun 5 bulan itu berarti 1 tahun setengah. Sarang itu berjumlah sarangnya sudah lumayan saudaraku ya, sudah lumayan. Sisa saudara itu optimalkan selalu di dalam ruangan RBW-nya, jangan dianggap remeh. Karena gedung saudara ini sudah 1 tahun 5 bulan. Ukurannya gedung saudara ini 4x12, berarti 4x12 itu lebar 4 meter, 12 panjang ya. Kalau saya lihat di sini sarangnya ya, seterka sarangnya saudara di sini ya 60 berapa ya? Di sini saudara menggunakan bahasa 60 keping itu, bahasa sarang itu 60 keping ya, luar biasa. Ini 3 lantai, maksud saya 4x12 3 lantai, umur gedung 1 tahun 5 bulan, sarang sudah sekitar 60 keping, sudah luar biasa. Kalau 60 keping itu saudaraku kita kali 2 saja itu. Dalam satu sarang itu penghuninya satu sarang 2 walet. Kenapa saya katakan 2 walet satu sarang? Jantan dan betina. Betina dan jantan dalam satu sarang walet. Berarti kalau 60 keping sarang kali 2 120 penghuni sarang itu 60 keping. Belum yang belum bersarang. Berarti sudah optimal, mulai sudah optimal saudaraku ini karena sudah mendekati setengah kiloan. Setengah kilo itu saudaraku 150, kadang 155, kadang 145, tergantung dari tebal dan besarnya sarang. Karena sarang ini kan tidak sama semua besarnya. Begitupun juga bentuk. Terkecuali sarang sudut, itu biasa menghampir 180-an. 170, 180 baru bisa naik 1 kiloan kalau sarang sudut. Karena dia itu tidak setengah bundarang. Beda kalau sarang mangko. Mangko itu setengah bundarang, besar, tebal dan berat. Ada lagi biasa itu hanya dia naik 100. Itu naik 100 biasa itu sarang bakpao yang lama baru saudara panen karena diadakan dulu bahasanya populasinya walet, koloninya walet. Sampai saudara tidak buka itu sarang. Di situ murah memang kenanya, tetapi keuntungan saudara populasi koloni walet sudah meledak.
Nanti setelah selesai dilepaskan itu sarang bakpao, ya sarang yang tebal, baru saudara sudah bisa atur waktu panennya. Tidak apa-apa kita kalah pertama, tetapi di belakang menang. Selanjutnya tunduk tapi menandu. Ya, gimana caranya supaya saudara itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal, yang memuaskan. Itu cara menangani, cara memahami di dalam gedung rumahan saudara. Itu intinya kalau saudara ingin sukses, kalau saudara mau mendapatkan apa yang dicari, apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan itu. Nah itu. Jadi itu semua saudaraku ya, ikuti karena sudah banyak pertanyaan-pertanyaan saudara kita itu mengenai adanya gedung rumahnya waletnya ya. Di sini saudara ya mengenai adanya petunjuk. Bahasa petunjuk saudaraku ini sudah mulai maksimal. Sebenarnya kalau bahasa maksimal belum karena saya pernah katakan saya pernah menangani bangunan baru 1 tahun. Bahasa 1 tahun itu berarti 12 bulan. Sarang sudah dibuka itu kurang lebih 1 kilo dan belum dibuka. Berarti sarang sudah jadi itu menghampiri 250 dalam jangka 1 tahun 12 bulan. Saya tangani itu saudaraku mendekati sarang itu yang jelasnya 250 sampai 260 sarang. Itu 12 bulan saya yang tangani. Itu yang saya pernah cerita mengenai adanya dia itu sekarang bangunannya sudah ada 3. Sebabnya itu tadi yang saya tangani yang pertama berhasil, akhirnya hasil dari itu dibikinkan lagi bangunan bertahap itu saudaraku. Nah, itu yang pernah saya utarakan itu. Ada berapa itu? Ada juga dari Kendari. Semua. Nah, termasuk itu saudaraku yang saya tangani itu rata-rata cepat. Nah, hanya kalau berbahasa ini 60 keping ya saran, termasuk kita syukuri karena kalau kita lihat lagi yang di bawah kita banyak itu sampai sudah 2 tahun belum apa-apa, baru ada 3 biji sarangnya, baru ada 6 biji. Ini sudah 2 tahun loh. Nah, banyak itu saudaraku yang tidak bisa beradaptasi di dalam ruangan RB-nya karena itu dianggap remeh, tidak terlalu terfokus di dalam ruangan RBW diolor-olor waktunya, seumpamanya airnya sudah kurang atau habis, dibiarkan saja. Bahasanya nantilah, minggu depan lah. Iya, tetapi masalahnya ini walet liar loh, hari-hari masuk. Berapa kali itu walet liar masuk dalam ruangan RBW, bisa mendeteksi di dalam ruangan RBW itu sampai walet itu bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Itu yang dicari walet. Kalau waletnya mau beradaptasi, mau berkoloni, nah itu sasarannya itu. Kalau saudara mau tahu, kalau saudara mau memahami itu mengenai adanya walet. Nah, karena di gua itu saudaraku, saran di gua itu sasarannya itu adalah lembab, sejuk, dingin, gelap, aman. Makanya bahasa itu kalau kita mau membahas mengenai adanya walet, habitat walet ada di gua. Kenapa saya katakan habitatnya walet di gua? Karena itu alami, suhunya rata, kelembabannya rata, gelapnya rata. Dan dia tidak ada bahasa media-media di situ kita pasang mengenai mesin kabus, suara, sarang imitasi, tidak ada semua. Hanya keunggulannya di situ walet itu suka yang tempat-tempat yang lembab. Nah, itu walet suka yang tempat-tempat yang gelap. Walet suka tempat yang aman. Nah, walet suka tempat yang sejuk. Begitupun juga adanya itu dingin. Nah, itu selalu saya gambarkan itu mengenai itu. Kalau saudara itu mau memahami, mau mendalami mengenai adanya di dalam ruangan RBW, kalau saudara ingin sukses, dan hati-hati saudaraku ya, hati-hati mengambil langkah. Ya, kalau saudara menggunakan sekat lar, jangan asal menempatkan sekat bukan pada tempatnya. Karena banyak sekat, banyak bangunan saya lepaskan sekatnya, adanya itu sekat asal disekat. Ya bahasanya saudara sekat, tetapi aturan sekat itu bukan pada tempat, bukan pada tempatnya. Nah itu. Jadi saudara itu harus paham. Oh, walet itu dia suka, walet tidak suka ini. Istilahnya bahasanya diakali, tetapi akalannya itu bukan pada tempatnya ini, penempatannya ini bahan-bahan yang kita alat-alat yang kita pasang di dalam. Nah itu sama kalau saudara menggunakan media bahasa kolam.
Oh, di mana mau ditempatkan kolam bagus, Bang? Berapa luasnya kolamnya? Panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Tingginya berapa? Itu. Nah, itu saudaraku ya. Dan itu apa diisi di dalam kolam itu, selalu saya katakan gunakan isi tanah liat supaya cepat mencapai kelembaban di dalam ruangan RBW. Ya, itu pesan saya saudaraku ya. Jadi lakukan itu saudara kalau saudara mau ingin apa ya, ingin produktif. Ya, produktif di dalam ruangan RBW saudara. Nah itu, karena ini banyak pertanyaan masuk saudaraku. Alhamdulillah sudah banyak yang konsultasi, sudah banyak yang interaksi, sudah banyak yang terbuka mengenai adanya usaha apa ya, ternak waletnya sudah banyak kelihatan, sudah banyak kemajuan semenjak ikut di video saya, di konten tutorial saya. Karena apa yang saya utarakan, apa yang saya terahkan, gambarkan ya, itu yang dilakukan, dia sesuaikan. Nah, sisa saudara kalau sudah melakukan itu ya ada bahasanya sabar. Bahasa sabar itu ya sabar, itu satu ujian juga di situ. Nah, selalu katakan apabila saudara itu berusaha mesti ada bahasa ujian. Nah, ujiannya yang mana? Itu selalu saya katakan, tidak pernah saya lepas itu. Apabila saudara berusaha itu, berusaha atau tidaknya, tidak atau berusahanya, pasti ada bahasa ujian. Ujian itu adalah tantangannya. Ujian itu adalah rintangan. Ujian itu adalah hambatannya. Ujian itu adalah halangan. Tergantung saudara gimana caranya supaya bisa menghadapi ujian itu. Bahasa menghadapi itu sabar. Sabar loh. Ya, memang berat. Tetapi insya Allah saudaraku, usaha tidak mengkhianati hasil. Saya ulang ya, usaha tidak mengkhianati hasil. Apabila saudara berusaha, insya Allah akan terbalas. Yang penting saudara bisa tawakal, sabar, ya, berdoa. Nah itu. Jangan bahasa saya pasrah. Saya ini sudah berapa kali, sudah berapa lama saya punya bangunan gitu-gitu terus. Berapa kali sudah direhab. Bahasan direhab, bongkar pasang. Iya memang, karena saudara itu hanya mengikuti bahasa itu, mengandalkan mengenai adanya kemapanan saudara. Nah, saudara tidak mendalami walet. Nah, dan faktor itu ada bahasa ulur-ulur, diulur aja dulu, nanti ini, nanti itu akhirnya waletnya tidak bisa beradaptasi dengan tenang. Nah, dan saudara itu ujung-ujungnya bingung sendiri. Apalagi kalau sudah banyak pertanyaan dari luar, hai, masuk di telinga kanan lagi, keluar di telinga kiri. Kalau saya saudara itu saya tidak terlalu iroka yang bahasa begitu. Semenjak saya terjun di dunia walet saudaraku, dari dulu saya itu mendengar bahasa-bahasa yang di luar. Yang paling parah itu yang belum ada sarang waletnya itu yang berbahasa, oh ini tidak cocok ini, tidak boleh gini. Banyak itu saudaraku. Nah, justru saya selalu katakan saya suka terjun langsung melakukan apa yang bahasa di luar lapangan. Apa betul atau tidak? Tidak atau betulnya itu saya lakukan, saya terjun langsung dan saya tidak libatkan orang. Nah, apabila ada terjadi itu resiko saya, tanggung jawab saya. Buktinya nah, itu bahasa asa, bahasa bau bumbu, bahasa ribut di luar, bahasa yang apa ya, orang yang lewat. Ya ada aja itu mengenai bahasa-bahasa di luar. Jadi tergantung dari saudara yang menyikapinya. Kalau saya saudaraku itu saya anggap bahasanya gini loh, masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri, biarkan anjing menggonggong kapila berlalu. Ya, maksud saya terserah mereka apa yang dia katakan, yang penting apa yang saya lakukan itu yang dicari walet. Selalu saya katakan cari keinginannya walet. Kalau walet mau berkeloni, cari kemauannya walet. Kalau walet itu mau berkembang biak dan bikin saran, itu selalu saya utarakan, itu selalu saya jelaskan supaya saudara itu bisa memahami, supaya saudara itu bisa mencapai keinginan saudara, itu impian saudara. Impian apa itu yang dicita-citakan saudara? Apa yang dicita-citakan saudara? Adalah hasil. Apa itu hasil? Itu saran. Nah, karena adanya itu saran di situ mendapatkan hasil. Nah, itu apabila saudara mendapatkan hasil itu lupa perjuangan yang masa lalunya. Karena saudara sudah mendapatkan hasil. Ya, tetapi kalau saudara jenuh, tidak lepas dari itu. Nah, tergantung dari saudara-saudaraku ya, sahabat-sahabatku di lapangan. Ya, jadi paham saudara apa yang saya utarakan mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini. Nama channel Amang.
Nah, ini daerah pertanyaan saudaraku itu, ini daerah apa ya? Nah, ini jauh saudaraku. Kita punya saudara kita ini, dia punya daerah ini jauh ya. Nah, jauh. Jadi Sulteng ya, Sulawesi Tengah. Nah, jadi oke lah saudaraku, itulah pembahasan yang saya akan tadi kupas mengenai adanya pertanyaan saudara kita. Tolong di like, di subscribe, di share ya, di komen. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Apabila ada yang mengganjal di dalam ruangan RB saudara, silakan tulis di bawah kolom komentar. Kita interaksi ya mengenai adanya pertanyaan saudara. Tetapi satu pesan saya saudaraku ya, jangan langsung mau diangkat. Karena banyak pertanyaan saudara kita yang duluan yang masuk. Bahasanya antri loh. Jadi kita itu ya istilahnya menunggu. Tetap apabila saya janji, insya Allah saya akan penuhi. Ya cepat atau lambat tetap saya angkat pertanyaan saudara. Tetapi tetap tunggu, jangan hanya saudara nunggu itu pertanyaannya. Apabila video saya tayang, konten saya itu tolong diikuti video saya, diikuti pertanyaan itu yang saya jawab, pertanyaan saudara. Nah, itu yang saya maksud saudaraku, supaya saudara itu bisa memahami mengenai adanya dunia perawaletan. Nah, jadi okelah saudara-saudaraku, sekali lagi mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya terselip salah. Karena saya adanya manusia biasa, tidak luput salah dan hilap. Ya, saya ulangi, saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilap. Letaknya yang salah adalah manusia. Nah, yang sempurna itu hanya Allah yang menciptakan segala-galanya. Bumi, langit, begitupun juga makhluknya. Nah, oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang, semoga sukses selalu.